Kita siap? Transmedia! Go! Oh iya, sekarang sudah masuk bulan Desember nih. Transmedia! Aku jadi teringat pengalamanku setahun yang lalu. Aku bersama kawan-kawan komunitas Doser Trail Adventure berpetualang menyusuri selatan Yogyakarta hingga melintasi alam bukit Pengilon yang ekstrim. Memacu adrenalin seperti ini memang hobiku. Kalau soal petualangan seru, gak akan aku tolak deh. Wah, tak terasa pengalaman setahun belakangan ini menambah daftar ceritaku. Dimanapun aku berada, selalu ada yang seru dan unik. Ayolah, kita cari lagi yang unik-unik di sini. Misalnya ya, mencari tokek ini, semua ada tantangannya. Cari tokek siang-siang, wah, apa bisa nemu ya? Kata Kang Agus, asal kita tahu tempat persembunyiannya, ya pasti ketemu. Oke Kang, mari berburu. Wah, benar kata Kang Agus. Di hutan dekat desa Kolot Cilawu, Garut ini banyak tokek. Dapat satu, awal yang bagus. Aku jadi semangat cari tokek. Semoga dapat banyak. Tokek biasanya berkeliaran mencari makan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Mungkin kehadiranku, Kang Agus dan Kang Jalal memancing mereka keluar dari persembunyiannya. Aku penasaran di mana tempat persembunyiannya. Daripada penasaran, aku panjat saja pohon ini. Siapa tahu ada persembunyian tokek di atas sana. Meski kecil, binatang ini galak juga loh. Setiap kali ada yang mendekat, mulutnya akan terbuka lebar dan siap menggigit. Itulah sebabnya sarung tangan sederhana seperti ini jadi hal penting untuk menangkap tokek. Sepertinya pindah pohon begini lebih menghemat tenaga dan waktu dibandingkan naik pohon. Lumayan, masih dapat tokek di sini. Wah, jauh juga dari jangkauan tanganku. Aku cukup menggoyang-goyangkan pohonnya, tokek bakalan jatuh ke tanah. Oke deh, kantong masih bisa muat banyak nih. Semoga masih ada lagi. Selain dengan cara tadi, menangkap tokek juga bisa dengan jerat. Jeratnya sederhana saja. Cuma dari kayu yang ujungnya diberi kenur dengan ikat lasso. Saat aku berhasil melingkarkan tali ke lehernya, tinggal tarik, lalu tokek pun terjerat. Maaf ya tokek, kamu masuk perangkap kali ini. Kang, turun Kang, pulang yuk. Udah dapat banyak nih Kang.
Aku dikasih toke nih, Teh. Oke. Iya, katanya dimasak enak. Yaudah kita bikin bumbunya dulu ya. Oh ya, aku bersihin dulu ya, Teh. Wah, kata Teh Sinta, toke akan dimasak tongseng. Asik. Jangan lupa bikin yang super pedas ya, Teh. Daging toke sengaja aku buat utuh, tidak dipotong-potong supaya puas makannya. Aku menguliti sekitar 20 ekor toke. Wah, lumayan buat makan orang satu rumah. Teh Sinta sudah menyiapkan bawang merah, bawang putih, dan garam untuk bumbu tongseng. Oh iya, kemiri harus digoreng dulu agar tidak terlalu menyengat baunya. Untuk cabenya sesuai selera saja. Kalau yang suka super pedas seperti aku, harus pakai cabai rawit yang banyak. Kalau cabai merahnya bisa diulek bersama bumbu atau diiris. Sip, daging tokek sudah bersih, bumbunya juga sudah siap. Aku menumis bumbu dengan api sedang, supaya tidak gosong. Aku juga menambahkan daun jeruk, daun salam, laos, dan serai. Bumbu ini bisa mengurangi bau amis dan membuat tongseng tokek lebih harum dan gurih. Kalau bumbu sudah matang, baru aku tambahkan santan dan gula merah. Tinggal menunggu mendidih, baru deh daging tokek meluncur ke arah kuah tongseng. Setidaknya perlu waktu lebih dari setengah jam supaya bumbu tongseng meresap masuk ke dalam daging tokek. Jangan lupa tambahkan tomat supaya kuah tongseng lebih segar. Wah, semuanya udah gak sabar kan? Ayo buruan, kita santap rame-rame. Rasa daging tokek mirip daging ayam, tapi lebih liat. Gurih kuahnya tongseng menambah lengkap nikmatnya masakan ini. Pas buat teman makan nasi. Apalagi, kata Teh Sinta, tokek punya khasiat yang bermanfaat. Cocok buat orang yang menderita gatal-gatal. Wah, Kang Ahmad udah sampai di atas aja. Aku nggak boleh kalah nih. Boleh dibilang, tak susah mencari buah alpukat di Cigedug, Garut, Jawa Barat. Jarak antar tanaman pun tidak terlalu jauh. Buat pencinta alpukat, di sini memang surganya. Tanaman alpukat sebenarnya tumbuh liar di hutan. Ada juga yang dibudidaya di kebun atau di pekarangan. Alpukat tumbuh baik di iklim yang sejuk dan basah seperti daerah Cigedug.
Alatnya ada di ujung seperti ini. Mau nggak mau, aku harus pakai alat bantu. Ya, siap. Tidak semua alpukat yang kupetik bisa langsung dimakan. Masih ada alpukat yang daging buahnya belum lunak. Panen hari ini menghasilkan 2 tolombong alpukat. Wah, lumayan nih. Alpukat disortir langsung berdasarkan tingkat kematangannya. Kalau masih agak keras, biasanya diperam dahulu. Dul, ini yang matangnya bawa ke teteh, Dul. Oh, ini semua? Iya, semuanya. Oh, ya, ya. Dapat alpukat nih, Teh. Ya udah, langsung kupas aja ya. Oh, dikupas, Teh? Iya. Oh, ya, Teh. Aku minta tolong Teh Cindy untuk mengolah alpukatnya. Katanya sih mau dibuat putu mayang. Ternyata bahannya sederhana saja. Tepung beras, santan, dan garam diaduk menjadi satu. Bagian yang dimanfaatkan hanya daging buah alpukat matang. Aku harus menghaluskan alpukat supaya nanti bisa menyatu dengan adonan. Tinggal dilumatkan di penyaring, hasilnya tekstur alpukat lebih halus dan lembut. Dul, minta Ya, tolong dong. Masakin biar kental. Oh, ya, Teh. Makasih ya. Kata Teh Cindy, apinya cukup yang sedang saja. Adonan harus terus-menerus diaduk sampai mengental. Sebenarnya, kue putu mayang asli Betawi. Tapi, kue tradisional ini sudah banyak ditemukan di daerah lain di Indonesia, termasuk di Garut ini. Iya toh? Kalau sudah, adonan diberi tepung sedikit demi sedikit sampai adonan menjadi kalis. Teh Cindy mengkreasikan putu mayang dengan warna-warna yang menarik, termasuk memanfaatkan alpukat. Warna lain juga boleh dicoba kok, sesuai selera saja. Adonan lalu dimasukkan ke dalam plastik dan dicetak di atas daun pisang yang sudah diolesi minyak. Bentuknya ya bebas, tergantung kreasi sendiri saja. Adonan dikukus selama kurang lebih setengah jam.
Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ayo, kita santap rame-rame. Kuenya udah jadi nih. Ayo, jadi mana? Makan dulu. Kebetulan nih, habis main bola, langsung lapar. Campuran alpukat membuat cita rasa putu mayang berbeda, tapi jelas lebih enak. Kata Teh Cindy, alpukat kaya manfaatnya loh. Antara lain bisa menurunkan kadar kolesterol. Alpukat juga kaya antioksidan, serat, vitamin, dan mineral. Lembut banget kak. Aku nggak akan bisa bikin ya. Buat yang sedang diet, alpukat juga cocok. Efeknya yang mengenyangkan, jadi gak pengen ngemil-ngemil lagi.